abi wa abuka finnar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Abi di situ yang dimaksud adalah ammihi, pamannya. Yang dimaksud adalah Abu Thalib. Nah, dalam sebagian syarah disebutkan Abu Thalib, menunjuk Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib itu hidup di masa Nabi sudah berdakwah, di masa Nabi sudah diutus jadi Nabi, Abu Thalib belum beriman. Tapi nanti riwayat lain Abu Thalib dapat syafaat. Yang semestinya di tengah neraka, kemudian jadi di pinggir neraka, dapat siksa yang paling ringan. Tapi yang paling ringannya apa? Kerikil neraka diinjak, tapi mendidihnya di kepala. Naudzubillah min dzalik. Itu yang paling ringan siksa. Iya kan? Siksaan paling ringan itu, mohon maaf ya, misalnya kerikil neraka sudah diinjak, ngedidihnya di kepala. Gimana mengilustrasikannya gitu loh? Padahal itu sudah dapat syafaat. Yang semestinya di tengah neraka diberi syafaat oleh Rasulullah, gitu ya, diberi syafaat oleh Rasulullah, maka kemudian dalam riwayat itu disebutkan dia di pinggir neraka. Nah, jadi ilustrasinya neraka itu gimana? Kan gitu. Neraka itu seperti kolam, kan gitu. Atau neraka itu bersekat-sekat, atau neraka itu seperti di stadion, bertingkat-tingkat. Begitu juga surga, gambarannya begitu. Jadi sebagian surga itu digambarkan yang paling tinggi itu surga Firdaus, yang paling tinggi lagi di atas Firdaus itu apa? Nabi Muhammad nanti surga yang paling dekat dengan Allah surga apa? Lupa lagi mesti. Saya udah jelaskan. Surga yang akan ditinggali oleh Rasulullah adalah surga al-wasilah. Kan kita selalu berdoa di sana. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata, dan berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Al-wasilah al-murad yang dimaksud adalah surga paling dekat dengan Allah. Gitu ya. Baik. Ya, masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Baik ya. Nah, jadi siapa tadi Abu Thalib itu membenarkan tapi tidak sampai mengimani, karena para ulama menjelaskan iman itu paling tidak ada 3 syarat. Pertama apa? Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Abu Thalib itu membenarkan, maka menyuruh anak-anaknya suruh masuk Islam. Yang kedua, iqrarun bil lisan, mengikrarkannya dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syarat kedua ini dikecualikan bagi yang bisu. Gitu ya. Nah, yang bisu kalau dia bisa nulis, ditulis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu loh ya. Nah, yang ketiga tasdiqun bil qalbi. Kemudian ketiga wa amalun bil arkan, dan mengerjakan dengan rukun-rukun, dengan anggota badan. Nah, itu syarat iman. Dan ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain, gitu ya. Jadi syarat iman itu tadi tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi kalau kemudian dia melakukan perbuatan baik saja tanpa iman kepada Allah dan risalah, itu mardud, ditolak itu amalannya. Kenapa? Karena tidak niat iman. Masih mending ada iman, ada keyakinan, amalnya, mohon maaf ini saya ilustrasi yang ekstrim. Amalnya tidak seberapa. Yang penting iman dulu. Iman tapi durhaka itu lebih baik daripada amal soleh tapi tidak iman. Banyak berbuat baik, nyumbang, bikin jembatan, kata Quran seperti debu yang ditiup, gitu. Awal-awalnya gitu, nggak ada bekasnya gitu. Nah, maka iman yang diperlukan. Ya, oke, baik.
sadiqul walakin la yaqbalu ma ja'a bihi nas'alullah al-afiyah wa lam yul'an wa lam yatama fala budda min al-qabul. Maka syarat untuk bisa diterima, syarat untuk bisa dikatakan iman itu adalah menerima qabul, menerima syariat. Menerima, kan untuk iman itu bisa menerima syariat global dulu, tapi bisa juga menerima syariat secara utuh. Nah, maka nanti kemudian dibagi-bagi lagi. Ada yang rukun, ada selain rukun, ada akidah, ada muamalah, gitu loh. Nah, yang paling penting kita pertahankan itu akidah, keimanan, gitu ya. Nah, saya pernah menyatakan definisi kemerdekaan dan kemenangan. Sudah saya jelaskan dulu. Kan begini, kan kita ditanya, ada nabi yang terbunuh tidak? Nabi terbunuh ada nggak? Ada, Nabi Zakaria dan antaranya. Nabi Zakaria itu ditolong Allah apa enggak? Ditolong. Maka saya dibiarkan terbunuh, kan begitu. Nah, ini maka oleh sebab itu harus pakai kacamatanya, kacamata Quran. Jadi sekelas Nabi Zakaria itu ditolong oleh Allah. Nah, saya temukan penjelasannya di dalam tafsir Fi Dhilalil Quran. Ustaz Said Qutb membagi pertolongan Allah itu jadi dua. Yang pertama an-nasru ad-dakhili. Yang pertama pertolongan internal. Yang kedua an-nasru al-khariji, pertolongan eksternal. Nabi Zakaria meskipun terbunuh ditolong oleh Allah. Pertolongannya pertolongan apa? Pertolongan internal. Apa itu pertolongan internal? Pertolongan Allah kepada seorang hamba untuk bisa mempertahankan tauhid. Jadi sampai mati dia memegang tauhid, ditolong oleh Allah. Gitu ya. Yang kedua sampai kapan disuruh murtad, dia tetap ahad, begitu kata Bilal ya. Ahad. Nah, Bilal ditolong oleh Allah sedang disiksa itu. Pertolongannya pertolongan internal. Nah, kalau pertolongan eksternal adalah pertolongan yang diberikan kepada seseorang, selain dia mendapatkan pertolongan internal, dia juga mampu memberikan keyakinan kepada orang lain sehingga orang lain juga ikut meyakini apa yang dia yakini. Nah, itu pertolongan eksternal. Nah, pertolongan eksternal itu diberikan diantaranya kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa, pokoknya nabi-nabi yang punya pengikut, itu berarti diberikan pertolongan eksternal. Tapi kalau ada nabi tidak punya pengikut, berarti ditolongnya hanya pertolongan internal. Nabi yang tidak punya pengikut sukses nggak? Nabi yang tidak punya pengikut, nabi itu sukses nggak? Kalau pendekatannya ada an-nasr ad-dakhili, ada pertolongan internal, berarti sukses. Kenapa? Karena dia menghadap Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti makanya dalam Quran itu ada ghalibun, ada muflihun dan lain sebagainya. Nah, maka kita sudah harus melihatnya dengan kacamata Quran, kacamata syariat. Kita diberikan kemerdekaan 80 tahun. Betul? Palestina udah merdeka belum? Baru mau diakui, udah merdeka tapi tidak hakikat. Kan begitu. Tapi di zaman Ismail Haniyah itu per tahun bisa menghasilkan 5.000 hafid Quran. 5.000 hafid Quran. Kita ini sendiri ya. Kita memperingati kemerdekaan itu apa ya? Joget-joget, dangdutan, joget di pinggir jalan. Agustusan, dan gitu apa? Dangdutan. Dikasih kemerdekaan, bukannya dipakai ibadah. Palestina yang dijajah sampai sekarang anak-anak itu sekarang yang kelaparan. Itu saya tersentuh tuh ada di medsos ya, ada di TikTok shop YT, nggak tahu. Ada anak baru usia kurang
tahun. Dia ngambil air, ada pembagian air 2 jerigen. Ngangkat, tapi kemudian, ya Allah, berilah saya kekuatan agar saya bisa mengangkat air ini. Betul, nangis saya. Itu pelajaran tauhid dalam 30 detik. Jadi dia tidak meminta tolong kepada siapapun ketika dia tidak mampu mengangkat. Ya Allah, berilah saya kekuatan untuk bisa mengangkat ini. Sudah berapa meter lagi berhenti. Asalnya angkat sendirinya susah. Tapi oh, masya Allah, ini saya bilang memang mereka pembinaannya masya Allah gitu ya. Padahal mereka sedang dijajah. Nah, maka oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah. Kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan untuk mengkaji kitab Allah, mengkaji sunnah Rasulullah, sholat dengan khusyuk dan begitu, zikir dengan dawam gitu. Maka oleh sebab itu pemahamannya, jika dijajah itu mengakibatkan ibadah tidak benar, maksudnya tidak serius, tidak pol, tidak khusyuk, zikir jadi jarang karena dijajah namanya. Oke? Maka orang yang merdeka tapi sholatnya tidak khusyuk, tidak serius, zikirnya tidak serius, berarti dia dijajah. Betul nggak? Kan dijajah itu jika mengakibatkan sholat tidak khusyuk, karena namanya tidak perang dijajah, zikir hanya seingatnya saja, namanya juga zikir, memang seingatnya kan begitu. Nah, kalau kita dikasih kemerdekaan, ngaji nggak mau, sholat nggak serius, zikir juga tidak mau melakukan, berarti hakikatnya kita sedang dijajah. Dijajahnya hanya bukan oleh penjajah, ya, dalam bentuk manusia, tapi kita dijajahnya oleh hawa nafsu. Nah, ya maka oleh sebab itu, aduh iya ya, sayang sekali ketika kita dikasih kemerdekaan sudah 80 tahun tidak semakin baik, bahkan semakin kacau, bahkan semakin sudah enggak karuan. Tapi tetap kita harus punya keyakinan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, istiqomah kita dengan syariat Allah, memohon kepada Allah agar negeri ini dilindungi oleh Allah. Gitu ya, kita harus yakin juga, karena kita orang beriman. Nah, maka oleh sebab itu saya kira ini harus mengantarkan kepada pemahaman yang serius, gitu ya, bahwa mengisi kemerdekaan itu harus dengan ibadah yang serius kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya. Jadi kata Syekh Utsaimin, walidzalika, oleh sebab itu, yaqta'u khattan kabiran may yaqulu, oleh sebab itu sungguh telah salah dengan kesalahan yang besar orang yang mengatakan inna ahlal kitabi, sesungguhnya ahli kitab itu mu'minuna billah, orang beriman kepada Allah. Salah tuh kata Syekh Utsaimin. Wa kaifa yakunu dzalika, bagaimana itu bisa terjadi? Wa hum la yaqbalu, bahkan mereka tidak menerima syara'allahi, syariat Allah, wa lam yun'inu lah, dan tidak juga menerimanya. Bagaimana disebut beriman? Gitu ya. Fal yahudu wan nasara, dalam pandangan Syekh Utsaimin, Yahudi dan Nasrani, haitsu ba'asa Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW diutus, bahasa itu dibangkitkan, kafaru, mereka mengkafiri bihi, dengan Nabi Muhammad, bimuslimina, dan juga walaisu bimuslimina, dan mereka bukanlah orang muslim, wadinahum dina batil, dan agama mereka, agama Yahudi, agama Nasrani itu adalah agama yang batil, gitu loh ya. Wa man i'taqada, barang siapa yang berkeyakinan, anna dinahum, bahwasanya agama mereka sahihun musawwi, benar dan sepada, lidinil Islam, dengan agama Islam, fahuwa kafir. Begitu kata saya, kafir itu orang yang mengatakan Yahudi Nasrani itu
Islam, gitu ya. Fal imanu, maka sesungguhnya iman itu adalah qabulun, menerima dan mengamalkan, gitu loh. Jadi nah kenapa saya kemudian ada kafir? Kafir itu ada kafir mutlak, ada kafir ghairu mutlak. Kafir mutlak itu kafir yang mengakibatkan dia keluar dari Islam, mengakibatkan dia khulud finnar, khulud atau khulud khalidun, menjadikan kekal di neraka, itu kafir mutlak. Adapun kafir selain itu adalah kafir ghairu mutlaqin, kafir yang tidak mutlak. Kafir tidak mutlak itu adalah kafir berdosa tapi tidak mengakibatkan keluar dari Islam, gitu ya. Misalnya apa contoh yang kafir tidak mengakibatkan keluar dari Islam? Mensekutukan Allah nggak bisa, ini bisa kharijun minal minatin, gitu ya. Apa namanya, bermusuhan dengan tetangga, itu kafir. Kafir bermusuhan dengan tetangga. Oke. Nah, menarik nanti di hadis ke-11 atau ke-13 itu hadis-hadis mengatakan begini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu artinya apa? Tidak beriman, berarti kafir. La yu'minu itu, apakah la yu'minu itu artinya kafir? Itu pensyarah penjelasan ulama. Jadi la yu'minu di situ tidak beriman itu laisa bimakna kafirun mutlak. Tidak bermakna kafir mutlak, tetapi la yu'minu di situ adalah la yablughu haqiqatal iman, tidak sampai hakikat keimanannya. Nah, jadi dia imannya belum mendarah daging. Jadi boleh dibilang imannya baru iman-imanan. Ya, jadi kalau iman-imanan dapat surganya juga surgaan, gitu loh. Lah iya mau iman-imanan kok, gitu loh. Nah, la yu'minu ahadukum, tidak sampai kepada kepada hakikat iman, ya. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna, begitu pengertiannya. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dicintai oleh dirinya. Jadi kalau kita senang kajian semacam ini, kita alhamdulillah ya kita bisa ikut kajian tiap hari Ahad, senang tuh. Kemudian kita tidak ngajak orang lain, la yu'minu ahadukum, berarti masuk kita ini belum sempurna imannya. Maka besok insya Allah Ahad besok, sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 16. Paling tidak besok satu orang satu ngajak. Tidak harus dapat satu saja. Misalnya nambah 4 jadi 20 orang. Kan terus yang sisanya berarti berapa? Nambah 4 berarti 16 kurang 4, 12 orang nggak berhasil. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas Anda sudah berupaya mengajaknya, gitu ya. Jadi Allah menilai itu bukan hasilnya, ngajaknya, apalagi hasilnya, gitu loh. Ngajaknya saja kebaikan, apalagi berhasil ngajaknya. Nah, kenapa? Karena dalam syarah ini dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, untuk saudaranya. Di situ kata para ulama, termasuk Syekh Utsaimin, li akhihi itu ada dua, li akhihil muslim dan wali akhihil kafir. Jadi kalau kita sudah enak di dalam Islam, maka menurut hadis itu kita belum sempurna imannya kalau tidak ngajak orang kafir. Gitu ya. Atau kita dianggap stagnan keimanannya kalau tidak ngajak kajian kepada saudara-saudara muslim. Gitu ya. Oke. Nah,
ini saya kira baru dorongan aja, belum dibahas loh hadisnya ya, karena hadisnya ke-11 atau ke-13. Oke, baik. Jadi kata Syekh Utsaimin, sungguh salah orang yang mengatakan bahwa agama Yahudi dan Nasrani itu agamanya benar, sahihun musawin lidin Islam, sama dengan agama Islam. Memang bahwa Yahudi dan Nasrani itu asalnya agama Islam. Nah, gitu ya, kok gimana agama Islam? Nabi Muhammad kan belakangan diutusnya. Karena sesungguhnya syariat yang diturunkan untuk para rasul, untuk para nabi itu agama Islam. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Musa agama apa? Agama yang dibawa Nabi Musa, agama yang dibawa Nabi Isa agama apa? Agama Islam, agama tauhid. Nah, dan ajaran Nabi Musa menyimpang, maka menjadi agama Yahudiyah. Yahudiyah itu adalah alladzina yaz'umuna annahum atba' Musa. Mereka yang mengklaim bahwa mereka pengikut ajaran Nabi Musa, padahal mereka merubah ajaran Nabi Musa. Loh, itu Yahudi. Begitu juga Nasrani. Ya, jadi kalau begitu Allah hanya menurunkan satu agama. Maka Quran mengatakan inna dina indallahil Islam. Kalau pemahamannya Islam itu yang hanya dibawa Nabi Muhammad, berarti agama yang dibawa Nabi-Nabi sebelumnya ditolakkan gitu. Maka pemahamannya bahwa Allah hanya menurunkan agama tauhid, yaitu agama Islam, baik kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud, dan kepada seluruh para nabi. Gitu ya. Nah, Masya Allah. Nah, ini menarik nih penjelasan Syekh Utsaimin. Jadi kalau begitu agama selain Islam adalah agama batil. Ya, agama selain Islam adalah agama batil. Agama apapun, ya, agama apapun selain Islam itu batil. Gitu ya. Jika kita meyakini akidah Islam. Oh, gitu ya. Baik. Makanya nanti akan sampai, kemarin kan ketika membahas la ilaha illallah. La ilaha illallah dijelaskan oleh para ulama, ilah itu apa? Ilah itu adalah ma'budul haqqa, sesembahan yang benar. Jadi di situ ada yang dihadap la ilaha haqqa, gitu loh. Tidak ada sesembahan yang hak illallah kecuali Allah. Karena faktanya Tuhan itu selain Allah ada. Betul, faktanya selain Allah itu Tuhan itu ada. Betul. Nabi Isa, Ujair, berhala, Mbah Jamrong. Iya. Tetapi ini semua adalah alihah batilah. Tapi itu semua adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Adapun Tuhan yang hak, Tuhan yang benar hanyalah Allah. Tuh, jadi faktanya ada yang dipertuhankan, tapi itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Pengikut Allah disebut ahlul haq, karena mengikuti ilahul haq. Pengikut Tuhan-Tuhan selain Allah disebut ahlul batil, karena mengikuti Tuhan-Tuhan yang batil. Maka agamanya juga batilah. Islam agama hakun, ya, ad-dinul ahaqqu, agama yang benar. Gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian jadi qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi hadhihi sitatun asya. Jadi pernyataan dalam hadis, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan engkau iman kepada qadar, baik dan buruknya. 6 tuh ya. Nah, nanti akan dijelaskan dalam syarahnya. Nah, baik, kita mulai kepada antu'mina billahi. Antu'mina billahi, engkau iman kepada Allah. Al-iman
tidak? Alam ini wujud apa tidak? Nah, gitu. Allah itu wujud, alam itu maujud. Sama artinya bahasanya dalam bahasa kita diterjemahkannya ada. Allah ada tanpa penyebab. Alam ada maka disebutnya maujud, diadakan gitu. Gitu ya. Oke, jadi kalau Allah itu ada berarti wujud. Kalau ada, alam ini ada, kita ada, itu maujud. Karena diadakan oleh Allah. Makanya nanti ada doa sehabis sholat tahajud itu, Allahumma antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqun. Nah, kalau surga haqqun. Kalau yang tadi engkau ada al-haqqu pakai makrifat. Ah, itu maksudnya kalau yang pakai makrifat dimaknainya pasti. Dimaknainya pasti. Wal jannatu haqqun, surga juga benar. Tapi surga bisa ditiadakan oleh Allah. Wa Muhammadun haqqun, Muhammad juga benar. Tapi bisa ditiadakan oleh Allah. Makanya ada al-haqqu dengan alif lam, dengan haqqun dengan kalau al-haqqu dengan ma'rifat, kalau haqqun dengan nakirah. Itu beda memahaminya. Mohon maaf nih. Nyampe enggak? Nah, kalau enggak saya lewat aja dulu gitu ya. Berarti saya sarankan di sini mesti undang Ustadz untuk belajar bahasa Arab. Karena nanti ketika apalagi Syekh Utsaimin itu rajulun nahwiyun. Rajulun nahwiyun itu adalah seorang lelaki pakar nahwu. Dalam memahami teks, memahami nas dari Quran maupun Sunnah ditinjau dari nahwu oleh Syekh Utsaimin itu. Nah, maka perlunya belajar ilmu nahwu. Dalam hal ini perlunya belajar bahasa Arab, gitu ya. Baik. Jadi yang pertama al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama iman kepada wujudnya, kepada adanya yang maha tinggi, yang maha suci dan maha tinggi. Faman angkarallaha, siapa yang mengingkari Allah Ta'ala, falaisa bimu'minin, maka dia tidak beriman. Mengingkari keberadaan Allah berarti dia tidak beriman, bermakna kafir. Kafir itu begini. Ada kafir, ada non muslim. Ada kafir, ada non muslim. Di Quran yang disebut itu dua-duanya apa satu? Kafir apa non muslim? Kafir. Jadi non muslim itu gimana? Ada nggak non muslim? Oke, gini. Mohon maaf ya saya sampai mobile ya. Begini para bapak sekalian. Kafir itu adalah orang yang didakwahi menutup dirinya, nolak. Itu kafir. Clear? Sampai clear? Jadi ada yang mendakwahi Islam, menjelaskan Islam, tapi hatinya tertutup, nolak, maka disebutnya kafir. Ini disebut dengan kafir. Kenapa kafir? Karena menutup bagian dalam. Ini disebut kafir karena menutup bagian dalam. Siapa yang menutup bagian dalam disebut kafir. Siapa yang menutup hatinya untuk menerima Islam disebut kafir. Gitu ya, kafir itu begitu, gitu ya. Oke, baik. Nah, ada pun non muslim di sekarang, dia belum ada yang mendakwahi keburu mati, atau dia masih hidup tapi belum ada yang mendakwahi, itu non muslim. Clear sampai sini? Bisa dipahami? Contohnya siapa? Abdullah sama Aminah. Abdullah sama Aminah itu ibunda
Berarti untuk saat ini non muslim masih ada atau enggak? Ini tergantung. Kalau antum sudah mendakwahinya berarti dia kafir. Kalau belum ada yang mendakwahinya, tapi mungkin sekarang ada satu kelompok yang tidak ada. Ada secara informasi sudah menyebar saat itu. Iya. Ya, oke. Jadi paradigma antum itu bagus. Udah Islam sudah tersebar, sudah. Tapi faktanya ternyata ada satu suku nenek moyang Islam, tapi kemudian mereka terputus dari pembinaan sampai mereka hubungannya itu di antara adik kakak. Kan pernah viral kemarin tuh. Nah itu menunjukkan berarti pembinaan kita belum sampai. Padahal nenek moyang Islam pakai kerudung. Tapi mohon maaf hubungannya. Jadi pernikahannya itu dengan saudara kandung, maka melahirkannya di sungai. Kenapa melahirkannya di sungai? Jadi kalau ketika melahirkan dilihatnya cacat langsung dibuang, nggak diambil karena akan memalukan. Kalau sehat diambil. Karena kan kemungkinan untuk cacat bisa terjadi karena dekat hubungan darah. Nah dengan pemahaman ini sekali lagi, maka di akademisi itu dilontarkan. Jadi Nabi Adam itu bisa saja manusia pertama, tapi di samping Adam ada manusia yang diciptakan. Kenapa? Karena kalau nikah sekali lagi nih, ini pandangan para akademisi yang boleh dibantah, boleh diterima. Kenapa? Karena kalau nikahnya satu darah, ini 5 generasi aja habis. Gitu ya? Oke, wallahu a'lam kesimpulannya. Wallahu a'lam, tapi paling tidak punya catatan kita. Gitu kan. Jadi pertanyaan tadi aku menyatakan, kalau menurut saya sih semua udah dengar. Ya karena antum hidupnya di sini dengan orang-orang yang suka ngaji. Coba ke pelosok gitu, di pelosok di mana? Ya bisa dibacakan sekarang HP sudah bisa jadi mereka juga baca tentang Islam, bisa jadi. Tapi bagi satu tempat yang HP belum masuk, ya ada kan suku-suku sekarang yang mulai terusir karena pembangunan tuh keluar rambutnya gimbal macam-macam begitu, suku apa gitu ya, di berbagai pedalaman. Karena mereka sudah tidak bisa lagi bersembunyi karena sudah di pembangunan sudah masuk ke situ. Nah, pembangunan sudah dikembangkan, dakwahnya belum mulai. Akhirnya kemudian kabur, gitu keluar. Nah, ini satu fakta bahwa sesungguhnya memang ada di antara kita, di antara manusia yang belum tersentuh dinul Islam. Gitu, maka paradigma atau istilah kafir dan non muslim bisa jadi masih ada. Itulah ya, bisa jadi masih ada. Nah, tetapi ya dengan sekarang sudah mulai dikembangkannya dai di berbagai pelosok gitu ya. Nah, alhamdulillah ya saya pernah itu ke Atambua. Atambua itu perbatasan Timur Leste. Nah, di situ kemudian ada ustaz dari Jawa Timur, utusan dari Dewan Dakwah. Saya dapat, senang sekali beliau. Antum di rumah saya aja ya. Jadi saya baru cuma bermalam 1 malam di Atambua itu. Nah, kemudian saya banyak menggali permasalahan kehidupan. Jadi para bapak sekalian, menarik misalnya di Atambua itu minuman keras tidak bisa dilarang, belum bisa dilarang. Kenapa? Karena itu bagian ajaran agama mereka. Ajaran agama mereka. Karena itu darah Yesus. Makanya polisinya bingung gimana. Undang para tokoh agama mendukung karena berhubungan dengan keyakinan, dengan ajarannya, gitu loh. Maka salah satunya ya sudah silakan aja kamu minuman keras tapi jangan mengganggu, gitu jadinya. Oke, baik. Ini kan di masyarakat itu begitu. Nah, kita alhamdulillah bersyukur mungkin di kita juga ada 1-2 rumah
Sangka ini maksudnya sudah waktu Isya. Iya. Oh, ya Allah. Oke, baik. Baik, saya kira paling tidak penjelasan tentang ya. Di dalam Al-Quran itu apakah ada tertulis non-muslim? Kenapa? Ada tertulis non-muslim? Iya. Gini. Iya. Al-Quran bisa disebut kitab global. Tidak secara detail, tapi isyaratnya ada, gitu loh. Ya, misalnya begini, kan begitu perkembangan fikih itu menarik. Nabi Muhammad zakat fitrahnya pakai apa? Atau pernah nggak Nabi Muhammad bayar zakat fitrahnya pakai beras? Tidak kan? Tapi boleh nggak kita zakat fitrahnya pakai beras? Nah, itu hasil dari ijtihad. Bisa jadi di Quran tidak disebut zakat pakai beras, gitu. Oke, clear? Di zaman Nabi ada zakat profesi tidak? Tidak ada. Tapi dengan analisa fikih muncul zakat profesi. Loh. Masa orang yang bertani saja berapa kuintal itu harus dikeluarkan zakatnya? Masa yang penghasilannya satu hari 3 juta, masa nggak diminta zakatnya? Siapa itu? Iya. Ini misalnya gitu ya, misalnya. Enak banget dia kemudian dia tidak diminta zakat, numpuk harta, sementara petani yang 860 kg berarti 8,6 kuintal saja harus dikeluarkan 10% atau